Ciuman. Gu Sijun, kau keterlaluan. Kakak Ziki, apa kau baik-baik saja? Gu Sijun. Kau jalan, kau benar-benar berani memukulku. Aku memukulmu. Ada apa? Apakah aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Serahkan padaku. Gu Sijun. Jangan memancing masalah. Aku memberitahu. Kalau begitu aku akan terus-menerus. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pasangan tak tahu malu. Gu Sijun, tunggu saja. Dalam beberapa hari Liga Balap CBS. Kau juga ikut kan? Apa urusanmu? Tunggu saja. Kakak Ziki. Hai King Tong. Ambil gelang kuku. Jual di pasar gelap dengan harga tinggi. Aku ingin mendapatkan sepeda motor balap. Apa? Bukankah gelang joki ini milikmu? Harta yang kau kenakan sejak kecil. Ya, ini adalah satu-satunya harta pemilik asli. Tanpa itu, pemilik asli mungkin tidak akan pernah lagi menemukan keluarganya. Mungkin dong teman dari Gu Sijun. Si Jun ada di sini. Gu Sijun, kau terus-menerus menggangguku seperti ini. Apa ada gunanya? Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Aku di sini untuk mengambil kembali kejuaraanku. Benar, si Jun bisa membimbing Anda untuk memenangkan kejuaraan dan juga bisa mengambil kembali trofi. Apa yang dia bimbing dariku? Aku bisa memenangkan kejuaraan sepenuhnya atas kemampuanku sendiri. Apel, kau ingin memenangkan kejuaraan. Berdasarkan apa? Hanya berdasarkan Suzuki jelekmu itu. Kau ingin menang melawan Kawasakiku. Sungguh lelucon. Teruslah bermimpi. Meisin, kenapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membuatnya pergi selamanya? Apa yang bisa kalian lakukan? Tidak ada apa-apa. Apel, begitu yakin kau bisa memenangkan kejuaraan? Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Kita akan bertaruh siapa yang menang. Jika aku menang, kau akan keluar dari dunia sepeda motor selamanya. Akui bahwa kau adalah orang tak berguna yang bergantung pada wanita. Kau. Baiklah. Kalau begitu, jika Anda kalah, Anda akan berlutut dan bersujud kepada Ziki dan meminta maaf. Dan mundur dari kompetisi. Dan keluar dari ibu kota selamanya. Sudah disepakati. Kalau begitu mohon kepada semua orang di sini, jadilah saksi. Semuanya mendengarnya. Ketika saatnya tiba, jangan berani-berani Anda menarik kembali kata-kata Anda. Hati-hati itu mungkin jebakan. Tidak apa-apa. Justru itu yang kuinginkan. Nanti, tabrak Gu Sijun sampai mati untukku. The film was translated and narrated by M Media.
Luar biasa. Gu Sijeon dan Sozike bersaing ketat. Ternyata hujan. Jalan akan menjadi lebih licin. Ini semakin menguji kemampuan para pembalap. Hari hujan adalah medan pertempuranku. Saat terakhir, Gu Sijun menyusul Suzika. Yang pertama, melewati garis finish. Luar biasa. Kenapa King Tong tidak ada di sini? Sijon, kau beruntung hari ini. Aku menang. Sudah waktunya untuk memenuhi janji. Beberapa orang tidak bisa menang, bahkan dengan curang. Cepat kembali. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kau. Meisin, Kenapa panik? Hasilnya belum diumumkan. sekarang saya umumkan hasil dari kompetisi ini. Kontestan Gu Sijun melakukan kecurangan dalam kompetisi ini. Dan hasil kompetisi dibatalkan. Jadi, juara kompetisi ini adalah Suzike. Kau dengar itu? Juara adalah aku. Kau. Hari ini. Keluar dari ibu kota. Untukku. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Aku jelas melihat barusan bahwa kamu bersekongkol menjebak Si Jun dan bahkan mencari dua pembantu untuk menangkapku. Jelas sekali Si Jun yang melewati garis finish lebih dulu. Kenapa dia yang jadi juara? Aku ingin mengajukan banding kepada penyelenggara. Banding. Tolong pahami baik-baik. Aku adalah satu-satunya penyelenggara kompetisi ini. Siapapun yang kuinginkan menang, dialah yang menang. Aku ingin merusak reputasimu. Dan reputasimu akan hancur. Jadi kau yang diam-diam menyebabkan masalah. Benar sekali. Aku adalah nona sulung dari keluarga N. Berurusan dengan orang rendahan sepertimu. Semudah menghancurkan. Seekor semut. Kamu. Seorang yang tidak berdaya dan tidak berpengaruh. Orang udik. Berani membandingkan dirinya dengan Meisin. Benar-benar terlalu percaya diri. Kamu pikir dengan mengambil gelang giok itu dan menukarnya dengan mobil rusak, kamu bisa mengubah nasibmu? Angan-angan. Sekarang bahkan gelang giok leluhur itu sudah jatuh ke tanganku. Apa yang tersisa darimu untuk dibandingkan denganku? Bagaimana gelang giok ini ada di tanganmu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku hanya suka melihat semut sepertimu. Tak berdaya. Sakit sekali sampai tidak ingin hidup lagi. Lihat, bukankah itu keluarga Gu yang terkemuka dari ibu kota? Kesempatan yang bagus. Bertemu tuan muda ketiga dari keluargaku di sini. Kita tidak bisa membiarkan jalan ini merusak rencana kita. Bawa dia pergi. Gadis ini terlihat persis seperti adik. Sayang sekali, dia tidak memakai gelang giok di tangannya. Tiga ketua Gu. Halo. Gelang giok ini, apakah milikmu? Aku. Kudengar selama bertahun-tahun ini, ketiga saudara Gu telah mencari saudara perempuan mereka yang hilang. Mungkinkah gelang giok ini adalah tanda pengenal itu? Jalan ini sebenarnya adalah putri keluarga Gu. Namun, putri keluarga Gu saat ini adalah aku sekarang. Gelang giok ini milikku. Aku sudah memakainya sejak kecil. Adik, aku adalah kakak ketigamu. Adik,
Selama bertahun-tahun ini, kami telah mencarimu. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar kakak ketigaku? Ya kamu. Gelang giap di tanganmu ini. Inilah buktinya. Ini adalah pusaka keluarga Gu kami. Gu Sijun. Kemuliaan dan kekayaan ini, biarkan aku menikmatinya untukmu. Ayo pergi adik perempuan. Saudara-saudaramu akan membawamu pulang. Gu Sijun. Grup Gu akan segera menjadi milikku. Tunggu sebentar. Hanya dua orang ini, dan kau pikir kau bisa menjebakku. Gelang giok ini adalah milikku. Gelang giok ini milikku. Bagaimana? Kamu mencoba meniru Nona Gu. Memanfaatkan kesempatan menempel keluarga kaya ya? Fitnah. Jelas sekali itu kamu yang merebut gelang giok Sijun. Dan sekarang kamu berani menggunakannya untuk menjebaknya. Ketua Gu, dia hanyalah wanita dari pedesaan. Penuh niat jahat. Baru saja, dia curang dalam kompetisi. Untungnya wasit menemukannya tepat waktu dan mendiskualifikasinya. Ketua Gu semuanya, tolong jangan tertipu olehnya. Kami telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Dan memang banyak orang yang memalsukan diri sebagai adik kami. Orang-orang ini benar-benar tercela. Berhenti. Aku tidak pernah bilang aku akan mengakui kalian. Aku hanya bilang, aku punya cara untuk membuktikan bahwa gelang giok ini milikku. Tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Saudara-saudara, kenapa kalian masih membuang-buang kata dengan pembohong ini? Kenapa kalian masih berdiri terpana di sana? Cepat usir dia keluar. Tunggu. Bagaimana kalian akan membuktikannya? Gelang giok ini, selama ia melihat darah pemiliknya, ia akan bersinar. Sebaiknya kalian tidak membohongiku. Benar sekali. Hanya garis keturunan keluarga Gu kami yang bisa membuat giok kuno ini bersinar. Kamu adalah saudara kandung kami. Jangan terlalu cepat mengakuinya sebagai keluarga. Bagaimana jika itu salah? Kau memanggilku pembohong lagi. Aku benar-benar minta maaf. Kami telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Dan memang kami telah bertemu banyak penipu. Ini, kakak ketiga telah berbuat salah padamu. Kamu boleh memukulku. Kamu boleh memarahiku. Tapi, kamu tidak boleh meninggalkan kakak ketiga. Baiklah, mengingat ketulusanmu, aku memaafkanmu. Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku kakak? Kita sama sekali tidak bisa membiarkan wanita ini kembali ke keluarga Gu. Ketua Gu, apakah Anda yakin ingin membiarkan wanita yang curang dalam kompetisi, yang moralnya bejat ini, diakui sebagai anggota keluarga? Tidakkah Anda takut kehilangan reputasi keluarga Gu yang sudah berusia sabat? Tepat sekali, Ketua Gu semuanya. Dia tidak hanya curang dalam kompetisi, dia juga mencoba mencuri kejuaraanku. Dia bahkan mengklaim bahwa kejuaraanku sepenuhnya dibimbing olehnya. Aku terus-menerus dipaksa. Aku juga dipaksa menceraikannya. Wanita menawan yang bercerai seperti itu. Apakah keluarga Gu Kaliard masih menginginkannya? Sungguh, ketika seseorang tidak tahu malu mereka, tak terkalahkan. Ya Tuhan, sifatnya benar-benar buruk. Jika wanita seperti ini kembali ke keluarga Gu, bukankah reputasi keluarga Gu yang sabat akan hancur? Keluarga terkemuka berusia sabat seperti keluarga Gu paling menghargai reputasinya. Gu Sijun, kamu tidak bisa kembali. Aku juga benar-benar ingin tahu, mana yang lebih penting, reputasi keluarga atau kasih sayang keluarga? Kamu adalah saudara kami, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tepat sekali, reputasi keluarga apa? Kami akhirnya menemukanmu setelah banyak upaya. Bagaimana kami bisa menyerah begitu saja? Benar. Jangan khawatir adik. Kalian semua. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tapi Ketua Gu, Diam. Mengapa kami harus mempercayai pembohong sepertimu? Apa yang kamu katakan benar? Adik, ceritakan pada kami, apa yang sebenarnya terjadi? sebenarnya, aku menyerahkan karirku dan menghabiskan 3 tahun melatih pria ini menjadi seorang juara. Tapi pria ini, setelah menjadi juara, membenciku karena tidak berdaya dan tanpa pengaruh, dan segera meninggalkanku dan menemukan wanita ini. Dan wanita ini bersikeras untuk bertaruh denganku. Jika aku menang, Suzuki akan meninggalkan dunia balap, tapi jika aku kalah, aku tidak hanya harus meninggalkan arena balap, tetapi juga meninggalkan seluruh ibu kota.
Ketika kau melihatku melewati garis finish, kau menyuap wasit, memfitnahku karena curang, dan mendiskualifikasiku dari kompetisi. Jadi begitu. Jadi itu semua perbuatanmu. Ini semua adalah cerita sepihak darinya. Apakah Anda punya bukti? Bagaimana bisa, sebagai putri dari keluarga Gu? Bisakah kamu dengan seenaknya memfitnah orang? Itu benar. Gu Sijun tidak punya bukti. Gu Sijun. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Baiklah, kau ingin bukti ya? Karena kau mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tepat sekali. Aku adalah putri sulung dari grup Ken. Berurusan dengan orang rendahan sepertimu. Semudah menghancurkan. Seekor semut. Seorang udik yang tidak berdaya, tidak berpengaruh. Tidak pantas dibandingkan dengan Meisin. Bajingan. Beraninya kamu memanggil adikku seekor semut. Tidak. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Ketua Gu ini semua salah paham. Kesalahpahaman. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka mari kita jelaskan dengan benar. Di mana penyelenggaranya? Ketua Gu, saya adalah wakil ketua Asosiasi Sepeda Motor, dan juga penyelenggara kompetisi ini. Sekarang setelah kebenaran terungkap, bukankah seharusnya Anda memberikan keadilan untuk adikku? Kembalikan gelar juara kepada Gu Sijun. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya. Ya. Asosiasi telah memutuskan untuk mengembalikan status kompetisi Nona Gu dan mencabut status sepeda motor Suzuki. Melarangnya ikut semua kompetisi secara permanen. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Mulai sekarang, keluarga Gu akan membatalkan semua kolaborasi dengan keluarga An. Ini semakin dingin. Keluarga An juga semakin dingin. Ketua Gu, saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya minta maaf. Saya hanyalah semut tak berarti itu. Tolong ampuni. Semut tak berarti sepertiku ini. Kamu harus meminta maaf kepada adikku. Meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Ayo pergi, adik. Mari kita pulang. Baiklah. Aku sangat bodoh. Aku membiarkan pewaris kaya yang asli pergi dan menemukan pewaris palsu. Kamu orang jahat. Beraninya kamu meremehkanku. Gu Sijun, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Berikan ponselmu padaku. Pewaris sejati keluarga Gu telah kembali. Kamu pewaris palsu dan putri angkat ini. Bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Selamat datang di rumah Nona. Selamat datang di rumah Nona. Selamat datang di rumah adik. Adik kamu akhirnya kembali. Kakak ketiga akhirnya bisa memberikan pakaian yang telah kubuatkan untukmu selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Adik, kamu telah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menjalani hidup yang sulit. Selama bertahun-tahun ini, kami tidak pernah berani pindah untuk berjaga-jaga jika kamu kembali dan kami tidak ada. Juga, kamarmu, kakak sulung minta orang bersihkan setiap hari. Si John, apakah kamu masih ingat beruang kecil ini? Beruang kecil ini adalah boneka kesukaanmu saat kamu masih kecil. Aku telah menyimpannya dengan aman untukmu selama ini. Hal-hal dari masa kecilku. Aku tidak mengingatnya lagi. Pemeran utama wanita yang asli terlalu tragis. Skripnya hanya mengatakan satu baris. Hilang saat kecil dan menjadi yatim piatu. Dan hanya itu yang dibutuhkan untuk menjelaskan latar belakangnya. Ini semua salah kami The saudara-saudara. film was Dulu, translated kamu diculik. and narrated by M Media. Karena hal ini ibu dan ayah meninggal dunia karena kesedihan yang mendalam. Kamu dibiarkan berkeliaran di luar. Kakak, itu semua sudah berlalu. Kita akan baik-baik saja mulai sekarang. Kamu bisa memakai ini. Kamu, Kakak ketiga membuatkanmu banyak baju baru setiap tahun. Sekarang setelah kamu kembali, kamu bisa memakai apapun yang kamu mau mulai sekarang. Dan ini, kartu hitam tak terbatas. Mulai sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. terima kasih kakak. Baiklah, kakak pasti sudah menjalani hari yang melelahkan. Kamu harus segera istirahat. Kamu istirahat sebentar dulu. Malam ini kita akan makan malam keluarga untuk bertemu anggota keluarga lainnya. Kakak keempatmu sedang syuting di luar kota, jadi dia tidak bisa kembali. Tapi jika Meijia tahu kamu kembali, dia pasti akan sangat senang. Meijia, siapa itu? Nanti malam, kamu akan tahu.
Meijia adalah yang paling manis. Kamu pasti akan menyukainya. Baiklah, kami pergi dulu. Istirahatlah yang nyenyak. Protagonis asli juga punya adik perempuan. Meijia. Gu Meijia. Pewaris palsu yang salah diakui keluarga Gu 3 tahun lalu. Kini tinggal bersama keluarga Gu sebagai putri angkat. Gelang Giap itu bisa bicara. Aku bukan gelang Giap. Aku adalah sistem skrip yang terbangun oleh darahmu. Begitu. Halo. Sistem pemeran utama wanita. Salah, aku adalah sistem pemeran pendukung wanita. Aku bukan pemeran utama wanita. Kamu bukan lagi. Dan kamu akan kehilangan nyawamu. Apa maksudmu barusan? Bagaimana aku menjadi karakter pendukung? Karena kamu bertransmigrasi ke dalam skrip, menyebabkan gangguan parah pada alur cerita. Gu Meijia merebut tempatmu. Mencuri kekayaan yang semula milikmu, keluarga dan takdir, dan sepenuhnya mencuri keberuntungan dan nasibmu. Sehingga menggantikanmu sebagai pemeran utama wanita. Lalu apa yang baru saja kau katakan? Bahwa aku akan mati. Apa artinya itu? Gu Meijia mengandalkan menyerap keberuntungan dan nasib orang lain untuk terus memperkuat keberuntungan dan nasibnya sendiri. Sekarang dia menggunakan kasih sayang saudaramu untuk menyihir mereka agar menghancurkan karier mereka dan menyerap keberuntungan dan nasib mereka. Begitu keberuntungan dan nasib saudara-saudaraku sepenuhnya terserap kamu dan saudara-saudaramu. Semuanya akan menderita kehancuran dan kematian tanpa meninggalkan mayat yang utuh. Jadi dia vampir. Aku tidak akan memanjakannya. Sistem. Kau sengaja bangun. Itu tidak mungkin hanya untuk menjelaskan latar belakang kepadaku kan? Katakan padaku cepat. Apa solusinya? Selama kamu menyelamatkan karier saudara-saudaraku dan membantu pemeran utama wanita yang asli, merebut kembali semua yang menjadi miliknya, kamu bisa membalikan akhir cerita. Jika misi gagal, kamu juga tidak akan bisa kembali ke dunia nyata dan akan menghilang bersama dengan dunia skrip. Apa? Jika aku gagal, aku akan menghilang bersama dengan dunia skrip yang asli. Jangan khawatir. Aku akan membantumu melindungi keluargamu dan merebut kembali kebahagiaanmu. Nona, semua orang ada di sini menunggumu untuk makan. Aku akan segera ke sana. Kalau begitu, mari kita mulai. Tuan aktris, pria ini adalah tunanganmu yang dicuri darimu. Dia adalah tunanganku. Mungkin yang putra mahkota dari keluarga Hu. Mungkinkah dia Gu Sijun? Kakak, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Pelacur ini, begitu kau kembali kau langsung membuat masalah untukku. Kau pasti kakak Si Jun kan? Dan ini adalah kakak Kinyan. Dia adalah tunangan kakakku. Dasar lotus putih. Itu hanyalah lelucon dari para tetua. Jangan menganggapnya terlalu serius. Pria berkaki 4 sulit ditemukan. Tapi pria berkaki 3, bukankah ada di mana-mana? Si John, cepat datang dan makan. Kakak Kinyan, jangan marah. Kakak Si Jun baru saja kembali. Kau harus lebih bersikap akomodatif padanya. Hanya meja kita yang bijaksana, tidak seperti beberapa orang. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan pelacur ini mencuri kasih sayang para kakak. Kakak Si Jun, kau benar-benar cantik. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang saudara kandung dari para kakak. Tidak sepertiku. Aku hanyalah tanpa orang tua, itik buruk rupa. Sama sekali tidak ada yang menginginkanku. Bagaimana mungkin? Kakakku begitu luar biasa. Bagaimana mungkin tidak ada yang menginginkannya? Kamu akan selalu menjadi saudara kandung kami. Benar Meijia, selama ini, kami selalu menganggapmu sebagai saudara kandung kami. Sistem itu benar. Gu Meijia dengan filter protagonis sepenuhnya mencuri
Keistimewaan dari para kakak. Aku tidak bisa memaksanya. Terima kasih para kakak. Kakak Si Jun. Jangan marah. Kau adalah milik keluargaku. Satu-satunya saudara kandung perempuan. Jangan khawatir. Aku tidak akan bersaing denganmu. Si John. Meijia. Dia tidak sengaja melakukannya. Jangan seperti dia. Bagaimanapun juga dia adalah. Sengaja berpura-pura menjadi korban demi simpati. Mengisyaratkan bahwa aku memiliki permusuhan terhadapnya. Menggunakan ini untuk memecah belah antara aku dan hubungan para kakakku. Taktik yang luar biasa. Sayangnya, kau telah bertemu aktris ini. Ada apa kakak? Kakak. Apakah Kak Meijia tidak menyukaiku? Bagaimana mungkin? Lalu mengapa segera setelah aku kembali? Bahkan sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dia mengira aku akan mengusirnya. Kak Meijia, di matamu aku orang yang berpikiran sempit seperti itu. Meijia, kamu terlalu sensitif. Si Jun sama sekali tidak bermaksud begitu. Bukan aku. Meijia, Si Jun adalah kakak perempuanmu, bukan musuh khayalanmu. Karena kesalahpahaman sudah diselesaikan, mari kita makan dulu. Ada begitu banyak makanan di dalam yang belum pernah aku makan atau bahkan lihat sebelumnya. Tidak apa makanlah lebih banyak di masa depan. Ya, makanlah lebih banyak. Terima kasih kakak kedua dan kakak ketiga. Menggunakan metode mereka sendiri untuk melawan mereka. Dan membalikannya kepada mereka. Meijia. Si Jun baru saja kembali. Jaga dia baik-baik mulai sekarang. Mengerti? Tunggu saja sampai aku menguras keberuntunganmu. Dan membuat semua anggota keluargaku kalian hancur. Kakak ada apa? Tidak ada apa-apa, mungkin 2 hari terakhir ini. Aku terlalu lelah. Karena lembur dan begadang. Kakak sulung jangan khawatir. Kali ini kerjasama dengan grup multinasional. Grup Kiao pasti akan berhasil. Dengan adanya aku di sini itu pasti akan gagal. Host, jika kali ini grup Gu dan grup Kiao tidak bisa bekerja sama, Gu Mingyan, keberuntungan karirnya akan runtuh. Dan Gu Meijia akan dapat sepenuhnya menyerap nasibnya. Kakak, bisakah aku magang di perusahaan? Bukankah kamu suka balap mobil? Balap mobil hanyalah hobiku. Sebenarnya aku selalu ingin belajar dari The kakak film was cara berbisnis. translated and narrated Mengambil by M kesempatan ini, Media. aku akan mundur untuk maju. Kakak Si Jun, mengapa kau tidak datang ke Departemen Humas? Posisi Direktur Humas awalnya milikmu kakak. Tidak mungkin. Anda mendapatkan posisi ini melalui kerja keras Anda. Bagaimana Anda bisa memberikannya begitu saja padamu? Kakak. Meskipun posisi direktur sangat penting, Meijia adalah jurusan administrasi bisnis dari Universitas Jingda, lulusan terbaik. Bagaimana dia bisa tanpa kualifikasi akademis dan tanpa pengalaman seorang pemula total, bisa kompeten untuk pekerjaan itu? Selama kita merebut kekayaan, kakak Qingyan dan para kakak keluarga Gu pasti akan berada di pihak kita. Kalau begitu tidak ada yang bisa kita lakukan. Kakak Qingyan sendiri yang mengatakannya. Bagaimana kalau begini, kakak Si Jun, departemen kita masih memiliki posisi magang. Aku bisa menggunakan koneksiku untukmu. Permisi. Aku memiliki gelar ganda. Lulusan Universitas Qingbi Administrasi Bisnis dan Pemasaran. Prestasiku dapat diverifikasi. Jika bukan, karena pemilik asli yang mabuk cinta. Dia pasti sudah lama menjadi ketua wanita. Qingbi adalah yang teratas di antara universitas elit. Kakak benar-benar luar biasa. Bahkan tanpa kami, kakak masih bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Baiklah. Tidak perlu terus mengalah. Meijia, kamu masih direktur humas. Si John, kamu akan menjadi direktur bisnis di perusahaan. Kebetulan dalam 2 hari, grup ini mengadakan jamuan bisnis. Pada saat itu, aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Baiklah. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Meijia bukan saudara kandung keluarga Gu, dia tetaplah saudara perempuan dari keluarga Gu. Jangan pernah berpikir untuk mengganggunya. Sistem, bisakah aku memukuli bodoh mabuk cinta ini sampai mati? Tuan aktris, tolong tenangkan amarahmu. Pemeran utama pria hanya dicuci otak oleh aura pemeran utama wanita. Penyahlah. Kecuali Anda berjanji kepada saya, tidak akan pernah mengganggu Meijia lagi. Dasar bodoh mabuk cinta.
Anda menyergap saya. Saya tidak terima. Tidak yakin. Kalau begitu aku akan. Tidak yakin. Aku akan memukulimu sampai kamu yakin. Lagi. Sudah yakin sekarang? Apakah kamu yakin? Yakin, yakin, yakin. Suka memerintah sejak kecil. Apa katamu? Aku. Awalnya, saya tidak terlalu membenci Anda. Siapa suruh Anda merebut barang dengan paksa saat Anda masih kecil? Aku bersamamu, Pertunangan masa kecil dengan Anda. Kakak Kinyan. Jetty, kau dan kakak ada di sini. Aku sudah lama mencarimu. Ada yang salah, kakak sulung bilang. Dalam beberapa hari akan ada perjamuan komersial grup Go. Dia bilang, untuk membawa muka, kakak ketiga untuk mendapatkan gaun yang dibuat khusus. Kalau begitu ayo pergi. Gaya desain ini terlalu norak. Orang-orang dari abad yang lalu bahkan tidak mendesain seperti ini lagi. Go Mingyuan disesatkan oleh Go Meijia, dan dalam desainnya dia sudah mengkhianati gayanya sendiri. Dia secara paksa mendesain pakaian mencolok semacam ini, meskipun dia memenangkan penghargaan internasional. Ini bukanlah gaya yang dia sukai. Mengapa kalian berdua di sini? Kakak ketiga kami datang untuk melihat gaun-gaun itu. Gaunmu. Aku sudah mendesainnya untukmu. Ini sangat indah. Ini adalah sesuatu yang kakak ketiga menghabiskan waktu sebulan mendesain untukmu. Ini adalah gaun satu-satunya di dunia. Kakak Si Jun, bagaimana menurutmu? Memang megah. Sentuhan seorang master. Kakak ketiga. Kakak Si Jun sepertinya sangat menyukai gaun ini. Kalau begitu biarkan kakak memakainya. Ini, mengapa begitu? Karena di perjamuan itu, kakak adalah tokoh utamanya. Aku tidak akan berani mencuri perhatian kakak. Meijia, kamu juga tokoh utamanya. Si Jun gaun ini, aku mendesainnya sesuai dengan ukuran Meijia. The film was Itu dibuat translated untuknya. and Kalau tidak, narrated bagaimana by kalau kamu Meijia. biarkan Meijia memilikinya dulu? Apa kamu cari masalah lagi? Gaun ini memang sangat indah. Namun, aku tidak menginginkannya. Aku tidak suka gaya ini. Selain itu, ukuran ini sedikit terlalu besar. Aku juga tidak bisa memakainya. Apakah dia memanggilku gemuk? Lebih baik serahkan saja pada Meijia. Tapi perjamuan itu juga hanya tinggal beberapa hari lagi. Aku khawatir gaun ini tidak akan siap tepat waktu. Jangan sampai kau menyalahkan kakakmu karena mencuri perhatianmu. Mana mungkin? Aku percaya pada bakat kakak ketiga. Ini hanya satu gaun bukan? Dia pasti bisa membuatnya. Kalau begitu tentu saja tidak masalah. Si John, jenis apa yang kamu suka? Seorang udik. Tidak tahu apa-apa tentang gaya busana. Bagaimana dengan Fistrel Prancis sederhana? Bagus. Ini adalah gaya yang dulunya paling dikuasai kakak ketiga. Tidak masalah. Si John, pikirkan lagi. Dan lihat, apakah ada detail lain yang belum kamu sebutkan? Baiklah. Aku selalu suka akor gaun. Sebaiknya warna solid, putih murni dengan pola halus. Memang sangat berkelas. Benar-benar sangat berkelas. Aku tidak menyangka kamu memiliki selera sebagus ini. Hanya sedikit tidak banyak.
Sebagai seorang aktris, haute couture macam apa yang belum pernah aku kenakan? Si John, bagaimana kalau kita pergi ke komputer sekarang dan membahas detailnya lebih lanjut? Kakak ketiga bagaimana denganku? Kamu coba gaun itu dan lihat apakah ukurannya pas. Aku. Gu Si Jun. Tunggu saja. Hei, perjamuan grup Gu. Aku mengirimimu undangan. Pada saat itu, sebaiknya kau bersiap untukku. Jangan khawatir. Semuanya sudah disiapkan. Kali ini, kita tidak hanya akan sepenuhnya berurusan dengan Gu Si Jun, tetapi kita juga akan sepenuhnya menghancurkan kakak sulung, Nona Meijia. Kamu benar-benar cantik malam ini. Gaun ini benar-benar memukau. Jika kamu bertanya padaku, Meijia adalah pusat perhatian malam ini. Sangat cantik. Dewi, Nona Meijia, giliranmu untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. kakak sulung ingin kau naik ke panggung dan memberikan pidato. Sebuah pidato. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Hadirin sekalian, selanjutnya silakan sambut putri sulung keluarga Gu Si Jun ke atas panggung untuk berbicara. Gu Si Jun, sebaiknya kau tampil dengan baik. Semuanya dalam bahasa Spanyol. Tunggu saja untuk mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Selamat datang para tamu yang terhormat. Hadir di pesta hari ini. Dia masih sekompeten, seperti saat dia masih kecil. Terima kasih. Aktris ini bagaimanapun juga lulus dari Universitas Spanyol. Apa yang kakak katakan benar-benar luar biasa. Kyosen lama tidak bertemu. Ya, kakakmu. Kyosen seorang pengusaha kaya yang tinggal di luar negeri. Bahasa Spanyolnya luar biasa. Kakakku selalu luar biasa. Ayo. Biar aku perkenalkan. Ini Tuan Kyosen. Dan istrinya Ibu Ana. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Selamat datang di Tiongkok. Terima kasih. Bahasa Spanyolmu luar biasa. Ana istri Kyosen. Untuk bekerja sama dengan Kiao Group, kami selalu membawa ketulusan terbesar kami. Karena sudah begitu. Lalu bagaimana menurutmu tentang kerjasama kita? Istri. Istri kau tidak bisa begitu saja kembali ke keluarga kaya. Lalu meninggalkanku kan? Dan bahkan memberiku pukulan sekejam ini. Istri aku mohon padamu. Tolong maafkan aku. Istri, Lepaskan. kembali ke keluarga kaya lalu. Meninggalkan suaminya. Gu Si Jun ini benar-benar materialistis. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang seperti ini? Ana, ayo pergi. Kyosen. Grup Gu sudah berakhir. Kau jalan. Kau tamat. Aku sudah memberimu muka bukan? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu? Gu Si Jun, mari kita bercerai. Kenapa? Hubungan kita selama 3 tahun. Sudahkah kamu melupakan semuanya? Bisakah kau berpikir jernih? Aku adalah juara dunia sekarang. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Hanya dengan bersama seseorang seperti An Meisin, seorang nona kaya. Dia bisa memberiku bantuan. Dan kau hanyalah bibat. Apa kamu benar-benar berpikir aku datang tanpa persiapan? Maling teriak maling. Chen Shimei zaman modern. Sungguh tak tahu malu. Gu Si Jun benar-benar menyedihkan karena terjebak dengan mantan suami sampah seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Si John, aku mencintaimu.
Tolong maafkan aku baiklah. Aku mohon padamu. Aku baru menyadari sekarang. Orang yang kucintai di hatiku selalu adalah kau. Si John, keamanan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Si John, aku tidak bisa hidup tanpamu. Si John. Si Jun, aku salah si John. Aku sudah tahu sejak awal, kamu akan melakukan trik ini. Aku sudah menyimpan rekaman pengawasan KTV. Hanya menunggumu. Kamu si tidak berguna yang tak berguna. Kiao Shen, karena kesalahpahaman sudah diselesaikan. Bagaimana dengan kerja sama kita? Meskipun begitu, kami tetap tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Kenapa? Anda sudah bercerai. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengelola pernikahannya sendiri. Bagaimana mereka bisa mengendalikan perusahaan sebesar itu? Saya tidak punya harapan besar untuk grup Anda. Mari kita lupakan saja kerjasama ini. Tuan Kiao, tunggu sebentar. Tolong beri saya 2 menit lagi. Baiklah, Anda hanya punya waktu 1 menit. Tuan Kiao, Anda percaya bahwa wanita yang bercerai kurang memiliki ketajaman bisnis? Kalau begitu, apakah itu berarti saya bisa mengartikannya bahwa Anda meremehkan istri Ana? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana mungkin saya meremehkan Ana? Benarkah begitu? Tapi sejauh yang saya tahu, Nona Ana juga pernah bercerai sebelum menikah lagi dengan Anda. Dan bersama Anda mendirikan Kiao Group. Kata-kata Anda barusan. Bukankah itu juga menyangkal ketajaman bisnis Nona Ana? Kamu diam. Nyonya Ana, saya yakin Anda lebih dari siapapun memahami kekuatan wanita. Gugup kami akan menjadi mitra terbaik Anda. Sepertinya kamu sudah melakukan banyak penelitian. Kamu tahu tentang pernikahan ulangku. Dan kamu juga tahu bahwa di balik grup Kiao, bos yang sebenarnya adalah aku. Saya mengagumi kecerdasan dan bakatmu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Gu, saya minta maaf atas kata-kata saya dan tindakan. Demi Nona Ana, aku memaafkanmu. Jeti ini adalah The rencanamu? film was translated and Apa yang narrated by terburu-buru? M Media. Trik baru apa yang kamu lakukan padaku sekarang? Paket bubuk ini. Cukup tuangkan ke dalam cangkir. Minum 1 tegukan. Dan bahkan wanita suci pun bisa menjadi seorang wanita yang tidak bermoral. Betapa bejatnya itu. Maka yang bejat itu. Pada saat itu, Gu Sijun. Di bawah tatapan semua orang. Begitu skandal dia menanggalkan pakaian untuk mencari perhatian tersebar. Keluarga Gu, reputasinya akan hancur total. Kalau begitu, saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang menyenangkan. Permisi semuanya, saya sedikit lelah. Kalau begitu hari ini, kami akan pamit dulu. Kita akan menandatangani kontrak besok. Saya akan mengantar Anda keluar, silakan. Kakak. Kakak. Selamat atas pengamanan grup Kiao. Sekarang kakak sulung, akhirnya bisa tenang. Terima kasih, kebaikan yang tidak diminta. Menyiratkan motif tersembunyi. Bersulang. Kakak sulung ada di sini, bergabunglah dengan kami. Meijia, Kakak sulung, selamat. Sebentar lagi kita pergi merayakan. baiklah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja kakak sulung. Namun, sepertinya kakak Meijia punya masalah yang lebih besar. Aku mau seorang pria. Meijia, Meijia tenanglah. Ada apa Meijia? Meijia, tolong sadarlah baiklah. Apa yang kamu lakukan? Kakak sulung, anggur ini bermasalah. Anggur ini, itu dia. Dia baru saja memberikannya kepada kakak Meijia. Hentikan dia, keamanan hadang dia. Kau, Meijia, cepat bawa Meijia kembali. Baiklah, baiklah.
Gu Mejia ini. Terhadap Gu bersaudara, dan Hu Qing yang telah terlalu jauh disesatkan. Kenapa bukan kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu. Sekarang, saatnya untuk langkah selanjutnya. Tahun itu, kamu berada di pesta ulang tahun hari itu. Orang yang diculik. Setelah penculik ini menculikmu, mereka tidak menuntut tebusan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ibu dan ayah menggunakan semua sumber daya mereka, dan memeriksa semua rekaman pengawasan kota. Tapi, mereka hanya melihatmu pergi sendirian, dan tidak ada orang lain. Ibu dan ayah juga, karena masalah ini, diliputi kesedihan. Itulah sebabnya. Kakak, itu semua sudah berlalu sekarang. Bukankah aku sudah kembali? Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mencelakaimu lagi. Aku sudah membantumu menyewa pengawal pribadi sampai pelakunya ditemukan. Ketua Gu, mobil dan para pengawal sudah siap. Haruskah kita mengantar Nona pulang sekarang? Kalau begitu, kamu kembali dulu. Masalah ini, aku akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kakak, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sistem. Penculik yang menculikku saat itu. Siapa dia? Maaf host. Poin prestasi kamu yang tersisa saat ini tidak cukup untuk menukarkan plot penuh. Mohon segera selamatkan keberuntungan kakak laki-laki keempatmu Gu Mingye untuk mendapatkan poin prestasi. Betapa merepotkan. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Penculik itu menculik, namun tidak meminta tebusan. Lalu apa yang dia incar? Kecuali penculikan tuan rumah yang asli. Dan orang yang membawa Gu Mejia ke keluarga Gu adalah kelompok orang yang sama. King Tong, bantu aku mencari seseorang. Bukan hanya kelompok orang yang sama, tetapi juga seseorang yang sangat akrab dengan keluarga Gu. Nona, seorang tamu terhormat telah datang menemuimu. Tamu terhormat. Untuk menemuiku, pria atau wanita, kamu akan tahu saat kamu turun. Mungkinkah itu King Tong? King Tong, kamu di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Saya dengan Anda diracuni untuk melihat apakah Anda sudah mati. Apa kau gatal ingin dipukul? Saya membawakan Anda hadiah. Orang tidak memukul wajah yang tersenyum. Apa yang kau bawa? Pangsit sup telur kepiting. Duduklah. Apa kau terluka? Tidak. Kalau begitu baguslah. Kau beruntung hari ini. Aku sangat suka makan pangsit sup telur kepiting. Siapa bilang aku beruntung? Aku sudah tahu sejak awal. Aku tidak melihat apa-apa. Ada sesuatu yang kotor di rambutmu. Benarkah?
Anak ini mustahil. Sejak kecil, dia sudah. Hal yang kamu sebutkan terakhir kali. Saat aku masih kecil, apa yang kurebut paksa darimu? Berapa umurmu kamu bisa tersedak air? Baiklah, The film was Pertunangan masa kecil translated itu. and Kakak narrated Kinyan. by M Media. Kakak Kinyan kau di sini. Dan pangsit kuah. Meijia. Ini untuk si Jun. Aku juga menyiapkan beberapa untukmu. Kakak Kinyan, kau tidak mencintaiku lagi kan? Tidak, Apa kamu tidak mengejarnya? kali ini adalah Meijia. Dia sedikit tidak masuk akal. Apa yang kita lakukan sekarang? Kinyan juga tidak di pihakku. Anne Mei Sin juga mengacaukan segalanya. Hari-hari baikku di keluargaku sudah berakhir semua. Jangan khawatir, letakkan semua kesalahan pada Anne Mei Sin. Bahkan jika Gu Si Jun mengeluh, saudara-saudara keluargaku tidak akan mencurigaimu. Selama kamu terus menyerap keberuntungan keluargaku, kita akan tetap menjadi pemenang. Kau benar. Pendukung besarku. Kakak keempat akan segera kembali. Pertunangan masa kecil itu. Ada apa dengan itu? Ketika kau berumur 5 tahun, kau menjepitku ke tanah dan terus memukuliku. Bersikeras agar aku menikahimu. Jika aku tidak menikahimu, kau akan terus memukuliku. Bahkan ketika orang tua datang itu, tidak ada gunanya. Jadi aku tidak punya pilihan selain setuju. Aku dulunya. Seliar itu. Kau baru menyadarinya sekarang. Kau seganas itu. Kalau begitu aku minta maaf. Ketika aku masih kecil, aku meninggalkan trauma padamu. Kalau begitu pertunangan masa kecil kita bisa dibatalkan kan? Batalkan. Kau memperlakukan pertunangan seperti permainan. Kau bilang kau menginginkannya, kau mendapatkannya. Kau bilang kau ingin membatalkannya, kau membatalkannya. Bukankah awalnya kamu bilang ingin membatalkan pertunangan? Aku. Ketua Gu, Anda gagal memenangkan penghargaan kali ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Aku merasa sangat menyesal tentang hal ini. Menurutku juri kali ini sama sekali tidak punya selera. Sistem, kakak keempatku. Orang macam apa dia? Gu Mengye adalah orang yang memiliki filter terkuat. Untuk Gu Meijia, dia hampir sepenuhnya menuruti Gu Meijia. Jadi keberuntungannya juga. Yang pertama berada di ujung tanduk. Hanya dibutuhkan satu pukulan terakhir. Gaya akting ini hanya berfokus pada penampilan keren. Bukankah itu tidak pantas? Keterampilan aktingmu sebelumnya tidak seburuk itu kan? Apa yang kamu tahu? Kakakku bilang berakting seperti ini adalah yang paling keren. Aku benar-benar tidak ingin mengakui. Dia adalah kakak keempatku. Apa aku butuh pengakuanmu? Kakak keempat, Gu Mingji, tuan muda keempat dari keluarga Gu. kau akhirnya kembali. Meijia, kakak secara khusus membawakanmu hadiah. Tas tangan global Dior edisi terbatas. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak mau mengakuiku. Ya, aku juga tidak mau mengakui kamu. Itu kamu yang menuangkan anggur ke Meijia. Aku melihat dia dibius. Aku menuangkan anggur padanya agar dia sadar. Beraninya kamu mengatakan itu. Sebagai kakak perempuannya, kenapa kamu tidak menghentikan Meijia dan hanya melihatnya dibius? Kakak keempat. Si Jun juga tidak tahu bahwa anggur itu bermasalah. Diam. Kamu malah membantu pembawa sial ini. Membuli Meijia bersama-sama. Wu Qingyan. Aku benar-benar salah menilaimu. Kakak keempat. Siapa yang kamu sebut pembawa sial? Aku salah. Sejak dia kembali, saham keluarga Gu anjlok. Aku gagal memenangkan penghargaan. Meijia juga dibius. Semua ini salahnya. Kakak sulung, kita seharusnya segera mengusirnya. Host, bersabarlah. Baiklah. Aku akan menghajarnya sampai babak belur nanti. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu gagal memenangkan penghargaan. Itu masalahmu sendiri. Setelah si Jun pulang, dia segera membawa kerja sama kita dengan grup Kiao. Sekarang harga saham perusahaan telah mencapai batas harian. Tepat sekali. Dan gaun yang aku rancang untuk si Jun juga dinominasikan untuk penghargaan internasional.
Dia bintang keberuntungan. Kau sendiri tidak kompeten. Namun kau menyalahkannya. Kalian semua. Kalian melupakan yang lama. Setelah mendapatkan yang baru, tak ada satupun dari kalian yang peduli pada Mijia Kan. Baiklah. Aku akan membawanya pergi. Bawa dia pergi. Kamu membawanya kemana? Kenapa kamu begitu menganggur akhir-akhir ini? Mungkinkah keberuntungannya telah terkuras habis? Kamu belum gagal total kan? Sialan. Kau berharap aku gagalkan. Yang ingin kamu gagal total aku khawatir adalah orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah itu karena dia bertingkah seperti diva di luar negeri? Dia memaki reporter, mengkritik sutradara, dan mengatakan juri tidak punya selera. Dia benar-benar menyinggung semua produser dan sutradara di industri ini. Pekerjaannya ditangguhkan. Siapa bilang aku menganggur? Besok kita akan tampil di sebuah acara ragam. Bukankah kau paling membenci acara ragam? Apa yang kau katakan lagi? Kau bilang, itu merendahkan kelasmu. Bukankah itu karena kau bertingkah seperti diva, reputasimu menurun, dan tidak bisa mendapatkan peran apapun? Kali ini berbeda. Kali ini aku membawa Mijia ke acara ragam favoritnya. Saudara kandung yang saling jatuh cinta. Saudara dan cinta. Ini tentang membawa saudara kandungmu sendiri untuk berpartisipasi dalam rekaman acara. Dan dengan saudara kandung orang lain, kalian berkencan bersama. Kakak keempat, kau pasti akan mengandalkan variety show ini untuk memenangkan kembali reputasimu atau jatuh ke titik terendah. Host, ini adalah malapetaka yang ditakdirkan bagi Gu Mingye. Dia tidak hanya akan kehilangan keberuntungannya, dia bahkan mungkin mati seketika. Kamu harus menyelamatkannya. Mijia, ayo pergi. Tunggu sebentar. Acara varitasmu itu, kamu harus mengajakku. Sama sekali tidak. Tidak. Mengapa aku harus membawamu? Acara varitasmu ini, jika kamu tidak membawa adikmu sendiri, apa kamu masih berharap untuk menyelamatkan reputasimu? Kau. Selain itu, kakak dan adik kandung serta palsu tampil bersama di acara varitas. Bukankah itu akan menjadi sensasi yang lebih besar? Aku benarkan. Kurasa apa yang kau katakan masuk akal. Aku mendukungnya. Tidak. Kau masih punya pertunangan denganku. Bagaimana kau bisa pergi berpartisipasi dalam acara ragam kencan? Itu semua terjadi di masa lalu. Para tetua hanya bercanda. Pertunangan masa kecil seperti itu tidak dihitung. Bukankah kamu yang mengatakan itu? Aku tidak setuju. Diam. Masalah ini, aku setuju. Kakak keempat, jaga si Jun dan Mijia baik-baik. Kalau tidak, kakak macam apa kau ini? Kau hanyalah seorang yang mendominasi dan macan betina yang tidak masuk akal. Kalau begitu biarkan aku tunjukkan padamu hari ini. Aku adalah kakak yang mendominasi. Sampai jumpa besok. Kau tunggu saja. Kencan kelompok pemenang dimulai. Kalian sekarang bisa ambil lampu malam kalian dan naik ke atas. Ada apa? Merasa sedikit pusing. Mengapa aku juga merasa sedikit pusing? Selesaikan kencan dengan cepat dan tidur lebih awal. Kakak Qingyan tolong selamatkan aku. Ada apa? Perutku sakit. Bawa aku ke rumah sakit. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kakak aku akan pergi bersamamu. Satu jam kemudian. Di mana cahayaku? Gawat, sesuatu terjadi pada kakak beradik Gu. Apa? Tuan muda Gu berhenti memukul. Beraninya kau punya niat buruk pada adikku.
Tuan muda, aku akan membunuhmu. Jika kau terus memukul seseorang akan mati. Apa yang terjadi di sini? Kenapa harus mereka berdua? Kakak beradik Du ini diam-diam memberi narkoba Gu Mingye dan Gu Sijun. Mereka ingin memanfaatkan kegelapan untuk menyerang kakak beradik itu di acara tersebut. Untungnya, mereka bertukar kamar. Begitulah cara mereka lolos dari bencana. Apa? Aku telah dizalimi. Aku hanya salah masuk kamar. Terlebih lagi, adikmu juga tidak ada di kamar. Dizalimi, kau dari kelompok yang kalah. Hak apa yang kau miliki untuk masuk ke kamar itu? Jika aku dan adikku tidak bertukar kamar, sekarang adikku pasti sudah menjadi korban rencana jahat MI. Tuan muda Gu ini semua salah paham. Salah paham. Kamera di kamar. Merekam dengan jelas. Wajah kalian saat kalian menerobos masuk. Aku sudah menelepon polisi. Pergi katakan pada mereka. Tuan muda Gu, itu semua adalah perintah kakakmu. Sehingga kami melakukannya. Benar, Gu Meijia juga memberikan obat itu. Meijia, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Mana mungkin aku menyakiti kakak dan adikku sendiri? Apa untungnya bagiku? Kau jelas tidak mengatakan itu. Cepat bawa mereka pergi. Mereka hanya sengaja mengulur waktu. Aku telah diperlakukan tidak adil. Aku telah diperlakukan tidak adil. Kakak keempat. Kamu akan percaya padaku kan? The film was Tentu saja aku percaya translated padamu. and narrated by Kakak M keempat. Media. Di mana si Jun? Keracunan si Jun lebih parah daripada keracunanku. Dia dikirim ke rumah sakit lebih awal. Dia menyuruhku untuk mengurus Du bersaudara dulu, lalu pergi menemuinya. Sekarang, segera pergi ke rumah sakit. Berita terbaru, selebriti internet wanita Du Qingqing dan adik laki-lakinya benar-benar mencoba di acara itu terhadap Gu Mingye dan saudara perempuannya untuk melakukan kejahatan. Untungnya mereka dihentikan tepat waktu dan kini telah ditangkap oleh polisi. Dilaporkan bahwa acara Dating Siblings akan ditangguhkan tanpa batas waktu sebagai akibatnya. Dari mana kamu mendapatkan semangka itu? Ini cukup manis. Aku tidak mengambilnya. Gu Meijia memberikannya ini padaku. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Jangan makan lagi. Kamu adalah bintang besar. Kamu harus menjaga bentuk tubuhmu. Ada apa? Seseorang ingin mencelakai kita. Kau harus percaya padaku. Tukar kamar denganku. Lalu panggil polisi. Baiklah. Aku percaya padamu. Selamat host. Berhasil menggagalkan rencana Du Qingqing. Misi untuk menyelamatkan Gu Mingye sudah setengah jalan selesai. Sekarang, saatnya memulai babak kedua. Apa kau merasa lebih baik? Apa kau ingin aku mencarikanmu rumah sakit yang lebih baik? Aku akan mengirim seseorang sekarang juga. Dokter terbaik ada di sini. Si Jun sudah melewati masa kritis. Setelah 2 hari lagi observasi di rumah sakit, dia bisa dipulangkan. Untung saja dia dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kakak kedua. Kau bisa tenang. Lihat, bukankah aku baik-baik saja? Dia menghindarinya lagi. Ngomong-ngomong kakak kedua, apakah kau sudah menyelidiki sumber racun itu? Itu semangka yang kamu makan. Semangka. Semangka itu dari Gu Meijia yang memintaku memberikannya padamu. Bagaimana aku bisa tahu? Semangka itu diberikan kepadaku oleh Du Qingqing. Aku juga tidak tahu. Dan aku juga memakannya. Perutku juga sakit. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada kakak Qingyan. Tapi dokter bilang kau baik-baik saja. Kalian, sekarang setelah kalian punya adik kandung, kalian tidak menginginkanku lagi. Meijia. Si John. Terima kasih atas masalah hari ini. Juga, aku bersikap buruk padamu sebelumnya. Aku akan berubah. Meijia. Masih belum menghancurkan persepsi idealnya tentang Gu Meijia. Kami benar-benar berterima kasih kali ini, Nona Si Jun, karena telah segera membimbing Mingye dan membuatnya meminta maaf kepada para juri. Bukankah baru saja penulis skenario show mengiriminya naskah untuk merek besar? Bukankah ini hal yang bagus? Kenapa kau tidak segera ke sana dan memberitahunya? Terima kasih, terima kasih. Selamat host, misi menyelamatkan Gu Mingye selesai. Aku ingin istirahat. Baiklah, kami akan pergi dulu. Kenapa kau belum pergi juga? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Itu salahku karena tidak melindungimu. Ketika itu terjadi, kau tidak ada di sana. Tidak perlu meminta maaf.
Dan itu jelas bukan salahmu. Tidak. Maksudku saat itu. Jika saat itu bukan karenaku, kau tidak akan diculik. Dan hal seperti yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Apa katamu? Maksudmu, saat itu, penculikanku, semuanya karena dirimu. Bagaimana mungkin? Kau masih sangat muda saat itu. Aku ingat, malam itu, kita berada di villa keluargaku, merayakan ulang tahunmu. Karena aku, sesaat bermain-main, aku membawamu keluar dari halaman, meninggalkan pandangan orang dewasa. Seharusnya aku tetap bersamamu sepanjang waktu. Tapi apa? saat itu, aku terlalu muda. Karena aku serakah, akan ku Melville Bibiliu, dan sesaat bingung. Aku lari ke dapur, meninggalkanmu sendirian, di tempatmu berada. Mungkinkah? Masalah yang membebani hatiku ini, begitu lama. Akhirnya aku bisa mengatakannya sekarang. Bunuh aku, atau siksa aku, terserah padamu. Membunuhmu? Akan sangat disayangkan. Bagaimana kalau kau menjadi budakku seumur hidup? Kalau begitu, ratuku, apa yang kau inginkan? Aku ingin minum, yang paling sulit dibeli, sago pomelo mangga dari tempat itu. Dan juga, yang antranya sangat panjang di persimpangan. Tempat itu, pangsit sup telur kepiting. Dan juga, yang baru dipanggang. Kue beruang. Dan juga, itu saja untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi membelinya. Untukmu saat ini, tunggu aku. Sistem. Misiku selesai. Poin prestasi. Apakah sudah dikreditkan? Ya host, kau telah mendapatkan poin pencapaian yang cukup. Kau sekarang bisa menyelidiki kebenaran di balik penculikan. Saat itu, tidak perlu kebenaran dari masa lalu. Aku sudah punya petunjuk. Aku sekarang punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hal penting apa? Upaya Gumija untuk menjatuhkan kakak sulung, kakak ketiga, dan kakak keempat. Semua misinya gagal. Apa? Tugasnya yang paling penting sekarang untuk menargetkan kakak kedua, Gu Mingli. Tepat sekali. Aku harus waspada. Sistem, cepat buka toko item. Aku ingin melihat apa lagi yang ada. Alat-alat praktis. Dukingking si tidak berguna ini. Cepat bereskan dia untukku. Jangan sampai dia lagi membongkarku. Jangan khawatir, kakak beradik itu tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Kakak kedua. Kamu mengejutkanku. Aku mencarimu kemana-mana. Dengar, siapa kamu baru saja berbicara di telepon? Aku menelpon seorang detektif swasta. Kalian semua tidak menginginkanku lagi. Aku akan mencari orang tua kandungku. Omong kosong, kapan kakak kedua bilang, aku tidak menginginkanmu lagi. Aku dengar mereka bilang, kamu sakit perut. Nanti, kakak kedua akan memeriksamu. Aku tahu itu kakak kedua yang terbaik bagiku. Harus cepat. Untuk menghancurkan keberuntungan Gu Mingli. Ngomong-ngomong kakak kedua, kamu baru-baru ini sibuk apa? Dan aku belum melihatmu pulang. Aku sibuk mempersiapkan operasi Tuan Den. Tuan Ding, dia adalah orang yang menghentakkan kakinya dan membuat ibu kota gemetar. Benar, dia adalah tokoh penting itu. Jika operasimu untuk tokoh penting itu gagal, apa yang akan terjadi? Aku akan mencarikanmu kamar rawat inap. Itu akan baik-baik saja. Mengapa kamu bersikeras datang untuk beristirahat di tempat kakak kedua? Itu sangat tidak nyaman. Aku tidak sakit. Mengapa harus begitu mewah dan boros? Kakak kedua, apakah operasi Tuan Ding sangat sulit? Bahkan dokter C mampu sepertimu harus begitu berhati-hati. Operasi ini memang sangat sulit. Ini membutuhkan kombinasi pengobatan Tiongkok dan Barat di seluruh Tiongkok. Hanya aku kakak keduamu yang bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, biar kutunjukkan sesuatu padamu. Untuk mempersiapkan satu set jarum ini, aku menghabiskan penuh waktu sebulan. Kedua jarum ini, mengapa berwarna emas? Ini adalah yang paling penting. Dua jarum. Mereka menentukan berhasil atau tidaknya operasi. Jeti kapan operasinya? Operasi dijadwalkan pada besok pukul 10 pagi. Sudah larut. Kamu harus istirahat. Sampai jumpa kakak kedua. Istirahatlah yang nyenyak. Sampai jumpa.
The film was translated and narrated by M Media. Halo, besok pukul 10 pagi. Suruh semua media datang ke rumah sakit untuk melaporkan tentang Gu Mingli. Masalah melakukan operasi pada Tuan Deng. Tunggu saja, reputasinya hancur. Kakak keduaku tersayang. Siapa itu? Halo, aku di sini untuk mengambil jarum Dokter Gu untuk operasi besok. Terima kasih. Buang sampahnya. Bau banget. Baiklah. Suster. Apakah kakakku ada di kantornya? Dokter Gu tidak ada di kantornya. Dia baru saja pergi ke Bangsal untuk berkeliling. Bangsal. Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah. Aku akan mencari kakak keduaku besok saja. Dokter Gu, apakah Anda yakin tentang operasi ini? Dokter Gu mengenai operasi ini. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Ada apa dengan semua reporter ini? Aku tidak tahu. Sepertinya mereka di sini untuk melaporkan operasi Anda yang sukses. Aku tidak butuh itu. Dokter Gu, nyawa ayahku sekarang ada di tanganmu. Tolong lakukan yang terbaik. Keluarga Deng menyiratkan sesuatu. Operasi hari ini sama sekali tidak boleh gagal. Mengerti? Halo, operasi ini terbuka untuk anggota keluarga sepenuhnya. Anda bisa mengamati semuanya di dalam ruang operasi melalui jendela observasi. Silakan lewat sini. Apa yang terjadi? Drama yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sepertinya pendarahan hebat. Pendarahan hebat, bagaimana bisa terjadi pendarahan hebat? Gu Mingli, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menyakiti orang tuaku? Dobrak pintunya. Anda tidak boleh masuk. Aku ingin nyawa Gu Mingli. Minggir. Jangan bergerak. Siapa kamu? Aku adalah adik kandung Gu Mingli. Tuan Deng saat ini berada di titik kritis dalam operasi. Jika kau menerobos masuk, kau hanya akan membunuh ayahmu. Kakak. Kakak kedua tidak tahu cara mengoperasi, menyebabkan Tuan Deng mengalami pendarahan. Jika operasi ini berlanjut, mungkin akan cukup berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan orang tua itu dibunuh oleh Gu Mingli. Dobrak pintunya. Tunggu sebentar. Aku jamin dengan seluruh grup Go. Biarkan operasi Tuan Deng berlanjut. Jika kau menerobos masuk, dan Tuan Deng mengalami kemalangan, kau akan menanggung tanggung jawab penuh. Baiklah, aku tidak akan masuk. Jika terjadi sesuatu pada orang tua itu, aku akan membuat seluruh grup Gumu membayar. Bodoh, apa kamu belum tahu? Gu Mingli benar-benar tamatkan. Gu Si Jun kamu secara pribadi menghancurkan seluruh keluarga Gu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Menjalani operasi. Operasinya sudah selesai. Dokter Gu sedang keluar. Cepat beritahu kami, apa yang kamu lakukan pada orang tua itu? Dokter Gu, apakah Anda membunuh pasien? Dokter Gu, tolong menanggapi langsung kecelakaan bedah ini. Aku. Bagus gagap ya. Apa kau membunuh orang tua itu? Aku ingin nyawamu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Adikmu sendiri baru saja bilang. Jika terjadi sesuatu, seluruh keluarga Gumu akan menanggung akibatnya. Seseorang serang. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Ayah, The film was kau baik-baik saja. translated and Dengan tangan ajaib narrated Dokter by Gu M Ayam sudah Media. pulih. Tentu saja aku baik-baik saja. Tapi barusan, selama operasi, memang ada beberapa insiden tak terduga. Tapi secara keseluruhan, operasi ini sangat sukses. Kenapa kau tidak berlutut meminta maaf kepada Dokter Gu? Dokter Ajaib Gu, saya ceroboh barusan. Saya benar-benar minta maaf. Entah Anda ingin memukul atau memarahi saya akan menerimanya. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Tidak perlu melakukan ini. Itu semua adalah bagian dari tugas saya.
Lihat, ini adalah dokter ajaib sejati. Cepat laporkan ini. Dokter Gu, Tidak perlu terima kasih. Ayahmu baru saja pulih. Bawa dia untuk beristirahat. Baiklah, ayo ayah. bagaimana mungkin? Bagaimana operasi itu bisa berhasil? Aku jelas mematahkan 2 jarum emas. Benar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tunggu sebentar. Apakah ini barang kakakku? Ya, ini adalah milik Dokter Gu. Jarum perak yang akan digunakan untuk operasi besok. Aku akan mensterilkannya untuknya sekarang. Bolehkah aku lihat? Baiklah, ini dia. Kedua jarum emas yang paling penting ini, bagaimana bisa hilang? Itu saja. Ya, bagaimana bisa jeti seperti ini? Operasinya besok apa yang harus kita lakukan? Biar aku yang urus. Berikan padaku. Kalau begitu baiklah. Sistem. Tukar item pemulihan. Pulihkan jarum emas. Jika kau tidak ingin orang lain tahu, seharusnya kau tidak melakukannya sejak awal, di kantor kakak kedua. Semuanya berada di bawah pengawasan. Kamu bicara omong kosong, aku jelas-jelas memeriksa. Jadi kau mengakui bahwa kau melakukannya sendiri. Bukankah begitu? Kamu tidak punya bukti apapun. Bagaimana mungkin aku tidak punya bukti? Kau mengatakannya sendiri. Kakak kedua, kau dengar itu kan? Meijia. Kakak kedua. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku mohon padamu untuk memaafkanku, kakak kedua. Apa sebenarnya kesalahan kakak kedua? Mengapa kau melakukan ini? Kakak kedua. Kamu tidak menyakitiku. Ya, aku punya dendam dengan putra Tuan Ding. Aku sempat bingung sesaat. Itu sebabnya kakak kedua aku minta maaf. Apakah kau punya dendam dengan Tuan Ding? Atau dengan kakak kedua? Tentu saja itu Tuan Ding. Kakak kedua. Sebelum operasi, aku ingin memperingatkanmu, tapi itu sudah terlambat. Kakak kedua. Aku salah, aku minta maaf. Aku mohon padamu, aku mohon kau memaafkanku, kakak kedua. Pulang dan renungkan baik-baik. Dan merenungkan kesalahanmu di balik pintu tertutup. Baiklah, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali dan dengan patuh merenungkan kesalahanku di balik pintu tertutup. Cepat bangun. Sungguh tidak pantas di depan umum. Aku akan segera kembali. Kakak kedua, apakah kau akan membiarkannya begitu saja? Bagaimanapun juga dia adalah saudara perempuan kita. Mari kita beri dia kesempatan lagi. Kau juga harus segera beristirahat. Pandangan para kakakku terhadap Gu Meijia benar-benar terlalu bias. Jika mereka kembali, disesatkan oleh beberapa kata Gu Meijia, kapan misi saya akan selesai? Tidak, saya harus mencari cara menghapus filter sepenuhnya. Si Jun, lihat, terakhir kali Anda meminta saya menyelidiki masalah keluarga En Mei Sin. Saya sudah mendapatkan hasilnya. Ternyata, saya sudah menemukan cara. Si John, dalam beberapa hari, akan menjadi ulang tahunmu yang ke-24. Bagaimana kau ingin merayakannya? Saya sudah setua ini. Mengapa merayakan ulang tahun? Tentu saja kita harus merayakannya. Tidak peduli berapa usiamu. Kau tetaplah saudara perempuan kami. Tepat sekali. Selain itu, ini adalah ulang tahun pertamamu sejak kau kembali ke keluarga Gu. Saat itu kakak ketiga akan merancang untukmu gaun putri yang paling indah. Aku sudah mengambil cuti dari kru di hari ulang tahunmu.
Aku akan melayani putri kecilku sepanjang hari. Bagaimana kalau begini? Kita bisa memberikan si John sebuah pesta ulang tahun yang mega. Hebat. Aku setuju sepenuh hati. Saat itu aku ingin si John menjadi yang paling cantik putri kecil di dunia. Bagaimana menurutmu? Saya akan mendengarkan saudara-saudara saya. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Ada apa dengan Mejia? Mungkin dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sudahlah, mari kita makan. Lihat waktunya. Apa kau belum khawatir? Master itu berkata bahwa selama Gu Sijun kembali ke keluarga Gu dan melewati ulang tahunnya yang ke-24, dia tidak akan pernah bisa merebut kekayaan keluarga Gu mereka. Tidak. Dia tidak bisa hidup melewati usia 24. Jangan khawatir. Saya sudah mulai mengambil tindakan. Cepat. Dia akan berulang tahun dalam beberapa hari. Dia harus mati besok. Si John, kami akan pergi bekerja sekarang. Kau istirahat yang baik di rumah. Kalian semua hati-hati. Berkendara dengan aman. Sampai jumpa. Nona. Seseorang mengantarkan ini. Baiklah. Terima kasih. Saya tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang menculik saya saat itu. Nona, tolong coba kue yang saya buat. Baiklah. Terima kasih, Bibi Liu. Saya ingat, tahun saya diculik juga merupakan hari ulang tahun saya. Anda sepertinya pernah membuatkan satu untuk King Yan. Sepotong yang persis seperti ini. Kue 1000 lapis, ya. Tuan muda King Yan. Kesukaannya adalah kue yang saya buat. Itu adalah Anda yang memancing Hu King Yan pergi. Dan juga sengaja menghancurkan kamera-kamera di halaman sebelumnya. Itulah mengapa para penculik bisa menculik saya dengan begitu mudah. Anda mengatur penculikan ini. Itu benar-benar mulus. Nona, Anda tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin saya menculik Anda? Anda ingin membuka jalan bagi keluargaan Anda untuk kedua putri Anda. Anda membiarkan putri bungsu Anda, An Meisin, mencuri semua yang menjadi milik saya. Anda merebut seluruh kekayaan keluarga Gu kami agar keluargaan Anda bisa makmur. Dan Anda bisa berubah dari seorang pelayan menjadi nyonya kaya. Saya benar. Jadi Anda tahu segalanya. Tapi sekarang sudah terlambat. Anda merakuni saya. Saya tidak menyangka Anda sebodoh ini. Tetap saja ibu kau luar biasa. Bisa bersembunyi selama bertahun-tahun. Bukankah semua ini demi menyingkirkan pasanganku dan berhasil mengirim Anda ke dalam keluargaku tanpa sepenuhnya mengambil alih keluargaku? Saya tidak akan mengungkapkan identitas saya. Itu adalah Anda yang membunuh orang tua saya. Benar. Itu adalah Anda. Jangan khawatir ketika mereka meninggal. Itu sangat menyakitkan. Saya akan membunuh Anda. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Ketika kami menculik Anda saat itu, terjadi sedikit kecelakaan, dan kami tidak membunuh Anda. Tapi hari ini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi.
jika saya mati di rumah saya sendiri. Keempat saudara laki-laki saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Anda tetap tidak akan lolos. Jeti Bidilyu akan memalsukan kematiannya. Lalu kita akan memberitahu mereka. Dia melihatmu dibunuh. Untuk membalas dendam padamu, dia akan mengejarnya. Dan dia akan tidak sengaja jatuh hingga tewas. Dengan beberapa kakakmu yang bodoh itu, apa kau pikir? Mereka masih akan melanjutkan penyelidikan. Lalu karena aku membalas dendam padamu, mereka akan memperlakukanku. Bahkan lebih baik, semua cinta yang mereka miliki untukmu akan dialihkan kepadaku. Saat itu, kekayaan keluargaku, semuanya akan menjadi milikku. Beraninya Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir, saya akan makan apa yang Anda The buat? film was translated Menyerang. and narrated by Berhenti. Media. Jadi, tragedi keluarga kami adalah kalian semua yang menyebabkannya. Kalian membunuh orang tuaku. Menculik adik perempuanku. Aku ingin kalian semua masuk neraka. Kakak keempat. Dengarkan penjelasanku. Diam. Siapa kakak keempatmu? Aku benar-benar menyesal. Memikirkan aku mengabaikan, tidak peduli pada adikku sendiri, dan memberikan semua cintaku kepada kau musuhku. Saya tahu saya salah. Saya mohon kepada kalian semua, mengingat semua tahun ini, meskipun saya tidak berjasa, saya tetap berusaha keras. Diam. Kau masih berani memohon di sini. Polisi akan tiba sebentar lagi. Aku ingin kalian semua membayar darah dengan darah. Mulai sekarang, keluargaan akan lenyap sepenuhnya. Tidak. Kakak sulung. Kakak kedua, kakak ketiga. Kakak keempat. Kakak. Aku benar-benar minta maaf. Aku adalah bajingan yang sangat buruk. Kau memukulku. Apa yang Anda lakukan? Kau memukulku. Apa yang Anda lakukan? Itu adalah kebodohanku. Kembali ke rumah sakit. Aku seharusnya menyadari. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke dalam bahaya. Kakak ketiga juga salah. Kakak ketiga sebelumnya merawatmu terlalu sedikit. Ini semua salah kakak sulung. Aku tidak menyadarinya tepat waktu, menyebabkanmu menderita. Itu semua sudah berlalu. Tidak. Kita harus menebusnya padamu. Kami akan mengadakan perjamuan ulang tahun termegah, mengundang semua pejabat dari ibu kota untuk merayakannya bersamamu. Tepat sekali. Nona ini. Undangan keluargaku. Tidak mudah didapatkan. Bagus. Saya dengar saudara-saudaraku mengundang semua selebriti kota untuk merayakan ulang tahun Nonagu. Nonagu ini telah terasing selama bertahun-tahun dan akhirnya penderitaannya berakhir dan kebahagiaan datang. Bintang ulang tahun sudah datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cepat buat permintaan. Gu Sijeon.
The film was translated and narrated by M Media. Saya. Kembali lagi. Lebih otentik daripada Beijing lama. Dengan sekali jentikan, dia melakukan perjalanan waktu. Tapi orangnya tidak ada di sini. Kamu pasti mendambakan bebek Peking kan? Tidak. Aktris Gu, bukankah kamu baru saja menjentikan dan melakukan perjalanan waktu? Tokoh utama wanita yang kuat sedang populer sekarang. Takdir seorang wanita ada di tangannya sendiri. Naskah Anda sudah usang. Kembali dan belajar dengan benar. Aku beritahu dia baru saja menghilang.